Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya di pertemuan ke-10 mata kuliah perancangan basis data dan tutorial. Pada video kali ini yang akan dibahas yaitu store procedure atau function, trigger, dan index. Jadi materi ini tuh biasanya materi umum yang sering digunakan dalam sistem database untuk berbagai macam aplikasi. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, store procedure itu intinya adalah kumpulan dari beberapa SQL. Jadi nanti di dalam function tersebut, jadi kita tinggal panggil aja. Jadi kita nggak usah menulis perintah SQL berulang-ulang kali. Jadi cukup dieksekusi satu kali saja dengan adanya parameter input. Seperti itu singkatnya, store procedure. Kemudian ini contoh store procedure syntax yang ada di Postgre. Nah, ini di sini contohnya, sini sintaksnya create procedure. Ini contohnya insert data. Ini parameter inputnya yang A dan B. Kemudian language-nya SQL. Ini contoh parameter sintaks basic dari Postgre seperti ini. Nah, di dalam sini kita bisa isikan store procedure-nya itu bisa insert, bisa update, bisa delete. Jadi kita mau ngapain terserah kita. Jadi isinya di sini terserah. Jadi sini ada parameter inputnya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 sesuai kebutuhan. Nanti kalau kita misalnya mau manggil si store procedure itu, nah tinggal kita panggil function call insert data dengan parameternya 1 atau 2 seperti itu. Kalau kita mau hapus tinggal drop procedure, nama prosedurnya seperti itu. Ini contoh store procedure-nya di PostgreSQL. Di sini saya akan coba bikin store procedure insert data mahasiswa. Jadi ketika saya manggil store procedure tersebut, dia akan melakukan insert data di tabel mahasiswa. Nah, contohnya tadi sama seperti ini. Saya kasih nama, terus kasih inputan NIM dan nama di sini. Kemudian di sini saya bikin insert into seperti biasa SQL-nya, insert into mahasiswa values. Nah, nanti yang akan dimasukkan adalah NIM dan nama yang masuk ke sini. Ini parameter inputnya yang ini. Nama dan NIM masuk ke sini nanti. Kemudian kalau kita mau eksekusi store procedure tersebut, tinggal panggil call insert data. Kemudian insert data tabel mahasiswa yang ini nih. Kemudian tinggal masukin nilainya seperti ini. Langsung dia otomatis nanti insert data ke tabel mahasiswa. Ya mungkin singkat ceritanya seperti itu store procedure. Ini contoh store procedure di MySQL. Nah, di MySQL dan Postgre itu berbeda ya sintaksnya. Jadi kita harus mengikuti sintaks yang disediakan dari masing-masing RDBMS itu sendiri. Kalau di MySQL sintaksnya ada beberapa perbedaan. Di sini kita harus mendeklarasikan delimiter. Kemudian ada tanda lurus di sini. Bukan tanda pagar sih, tanda pembatas. Kemudian create procedure sama namanya juga. Cuma di sini parameternya kita kasih nama parameter di depannya harus ada in, kemudian nama parameter dan tipenya itu seperti apa. Kemudian begin. Nah, setelah begin barulah eksekusi perintah-perintah SQL seperti biasa yang kita bisa taruh di sini, entah itu insert, update, delete. Sama seperti yang Postgre tadi. Kemudian diakhiri dengan n, tanda pembatas dan delimiter. Kemudian tinggal kalau mau dipanggil call, hapus produk. Kemudian ininya apa? Inputannya seperti apa? Kurang lebih seperti itu di MySQL. Nah, trigger. Nah, trigger ini sebenarnya kalau singkatnya itu kita melakukan sesuatu tapi ada efek lain ke yang lain. Nah, seperti itu gampangnya. Jadi kita melakukan apa sehingga bisa mengefek ke yang lain. Nah, trigger itu bisa terjadi ketika insert, update, dan delete. Insert, update, dan delete berarti 3. Nah, setiap insert itu ada after dan before. Update juga ada after dan before, delete juga ada after dan before. Jadi totalnya itu ada 6 event. Trigger ini biasanya dipakai untuk menjaga konsistensi dari database ya, biar nggak terlalu repot di query-nya. Jadi diotomatisasi dengan menggunakan trigger. Nah, kapan kita harus menggunakan trigger? Ya, sebenarnya sesuai kebutuhan juga. Kalau misalnya database kita besar ya, kita harus pasti ada triggernya. Intinya kita untuk mengotomatisasi perubahan yang spesifik yang ada di dalam database kita. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini event-eventnya yang kalau kita mau pakai trigger ada before insert, after insert, before update, after update, before delete, after delete.
Jadi before insert ini si query itu akan jalan sebelum eh, sebelum proses insert itu dilakukan. After juga sama, dieksekusi setelah insert dilakukan. Yang ini juga sama. Ini kalau before update berarti si query itu dieksekusi sebelum dia melakukan update. After juga sama, berarti sesudahnya. Seperti itu. Delete pun juga sama, before dan afternya sama. Ini langsung aja ke contohnya. Di sini contoh penggunaan trigger di Postgre. Yang pertama saya jelaskan yang Postgre dulu. Di sini ada tabel. Saya bikin beberapa tabel pembelian seperti biasa lah ya, tabel ininya. Ini tinggal di copy paste saja di query builder. Ini saya bikin tabel pembelian yang ada isinya kode barang, jumlah belinya, terus ada references-nya itu dia link ke kemana gitu. Kemudian ini ada tabel stok barang. Jadi ini stok barang, jadi tabel yang mendefinisikan keadaan barang itu sendiri, stoknya berapa, namanya berapa, seperti itu. Jadi tabel yang tadi pembelian itu berrelasi dengan tabel stok barang. Nah, ini untuk bikin stok barang, tabelnya seperti ini. Kemudian saya masukin data ke tabel stok barang. Di sini ada dua contoh data. Ada sikat gigi dan sabun mandi. Stoknya 50-50. Ini kodenya di sini. Kemudian saya bikin functionnya di Postgre. Oh iya, ini function. Function itu sebenarnya sama seperti store procedure. Cuma bedanya kalau store procedure itu tidak mengembalikan nilai, tapi kalau function itu mengembalikan nilai. Bedanya itu. Ada returnnya. Kalau kita bikin function itu pasti ada returnnya. Entah itu 0, 1 atau 2, bisa karakter dan lain sebagainya. Di sini saya bikin functionnya saya bikin, kemudian nanti saya panggil pas saya jalanin trigger, saya panggil functionnya. Nah, isi functionnya itu, jadi ketika ada pembelian barang, nah si tabel stok barang itu ngupdate dia stoknya berkurang. Nah, cara ngupdate-nya ini di sini, saya taruh query update di sini. Update stok barang, set stok ketersediaan barang sama dengan stok kesediaan yang baru jumlah beli, dimana kode barang sama dengan new kode barang, dan kemudian return new. Jadi intinya dia akan mengupdate, dia akan ngurangi satu terus ketika ada proses insert di tabel pembelian. Nah, inilah salah satu functionnya di Postgre. Nah, nanti si functionnya ini akan kita panggil ketika pas saya bikin trigger. Jadi saya bikin trigger update stok. Jadi berarti update nih, berarti eventnya update. Jadi ketika ada update, jadi dia ngupdate stoknya, maksudnya itu dia ngupdate trigger untuk ngupdate stok. Setelah apa? Setelah ada insert di tabel pembelian. Jadi ketika ada perintah insert di tabel pembelian, dia akan eksekusi tadi function yang tadi itu. Jadi update stok ini, yang ini function ini, jadi dia akan update. Sebenarnya tanpa function pun bisa, jadi tinggal si perintah-perintah query-nya itu tinggal ditaruh di bawahnya execute procedure ini. Sama aja sebenarnya, cuma saya mau ngasih contoh dia pakai function, jadi biar lebih terstrukturisasi. Kurang lebih contohnya itu yang Postgre. Kemudian ini contoh kasus di trigger di MySQL, sedikit berbeda juga. Seperti biasa, ini contoh kasusnya kalau di MySQL ada tabel mahasiswa dan ada tabel log mahasiswa. Di sini saya bikin tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa seperti biasa, dan name, nama, alamat. Kemudian saya masukin data-datanya seperti ini. Kemudian saya bikin satu lagi tabel log mahasiswa. Jadi ketika ada event apapun di tabel mahasiswa, entah itu insert, update, delete, dia akan terekam di tabel log mahasiswa. Kita lihat di sini. Di sini saya bikin trigger di MySQL. Triggernya seperti biasa, ini sintaks MySQL, kita ikuti aja di sini. Create trigger, update alamat mahasiswa. Jadi maksudnya dia akan mengupdate alamat mahasiswa. Jadi ketika ada event update pada kolom alamat di tabel mahasiswa, dia akan memasukkan data tersebut di log mahasiswa. Ini sama, ini insert into log mahasiswa, set name, old name, jadi dia tetap yang lama, alamat juga yang lama, terus alamat baru sama dengan di settingnya jadi alamat yang baru. Jadi alamat yang baru dari si proses update di tabel mahasiswa tersebut nanti akan masuk di tabel log mahasiswa. Begitupun nanti kalau kita mau field yang lainnya. Ini satu contohnya saja di alamat mahasiswa, kalau ada update di alamat mahasiswa. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Jadi ketika saya mengganti alamat mahasiswa tersebut yang dari asalnya Bandung menjadi Surabaya, nah di sini ini saya
jalankan eksekusi query ini, maka ketika saya select tabel log mahasiswa, maka ada data di tabel log mahasiswa yang menyatakan bahwa ada perubahan alamat dari yang asalnya Bandung menjadi Surabaya yang terjadi pada pukul ini di sini. Nanti kita definisikan, kan tadi udah didefinisikan di sini nih. Waktunya sama dengan no. Nah, seperti itu kira-kira contoh kasus trigger di MySQL. Sebenarnya sama, cuma beda sintaks saja. Ini contoh kasusnya di sini. Kalau triggernya saya nggak pakai function, jadi langsung pakai perintah SQL di sini. Sebenarnya bisa juga pakai function, tinggal dipanggil aja functionnya. Sama seperti itu. Kemudian setelah trigger di sini ada indexing. Nah, indexing sebenarnya fungsinya untuk mempercepat kita kalau kita mencari sebuah data. Jadi analoginya kalau misalnya kita membaca buku, kita kan nggak mungkin baca satu-satu semua dari halaman per halaman. Pasti kita lihat indeksnya dulu yang ada di belakang. Kita mau cari kata apa, mau cari tema apa, pasti kita lihat tuh indeksnya. Misal indeksnya B, ya udah kita cari B. B-nya itu di halaman berapa? Nah, nanti setelah tahu halamannya barulah kita masuk ke halaman berapa. Analoginya seperti itu. Di database pun sama sebenarnya. Untuk mempermudah dan mempercepat akses ke sebuah data yang kita cari. Nah, di sini dijelasin ketika barisnya sangat banyak dan hasil query hanya sedikit, maka hal ini sangat tidak efisien sekali. Nah, oleh karena itu kita pasti membutuhkan indexing. Bayangkan kalau datanya sekitar puluhan juta, ratusan juta, pasti sistem akan sangat lama sekali mencari data tersebut. Tapi kalau dengan adanya indeks ini akan mempermudah kita dalam mencari data yang kita cari. Kemudian di sini contohnya indeks sintaksnya. Di sini ada single column index, ada multi column index. Nah, contoh sintaksnya kalau single column jadi kolomnya cuma satu, kalau multi column jadi kolomnya bisa lebih dari satu. Terus ini sintaksnya ini berlaku di MySQL dan juga PostgreSQL. Hanya saja kalau di MySQL bisa ditambah algoritma dari proses pencarian tersebut, bisa using B-tree contohnya di sini. Jadi kalau misalnya PostgreSQL cukup ini saja, tapi kalau MySQL bisa ditambahkan using B-tree di sini. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya, mulai dari store prosedur, function, trigger, dan yang terakhir adalah index database. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.